makbul. Salawat yang mulia Allah. Akhir kehidupan kita diberikan barakah husnul khatimah. Salawat dan salam kita sanjungkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan keterangan pada kajian yang lalu pentingnya menjaga perut. Al-faslul khamisu fi batni wa hifdhihi. Di dalam hal untuk menuju kepada Allah SWT ada 5 anggota yang mesti dijaga, yaitu mata, telinga, lisan, hati, dan perut. Nah, ini kita kaji bab perut. Tidak usah pakai kitab lah, kita juga dipegang di letakin. Lihat aja wajah saya. Summa alika ya talibal ibadah. Kemudian jaga oleh kamu hai orang yang kepengin ibadahnya benar. Apa yang dijaga? Bihifdzil batni, menjaga perut. Makanya dikatakan di dalam kitabnya Abu Lais As-Samarqandi, kibali ya'ati syaitani, arah daripada sampainya setan ila ibni Adam, kepada anak Adam yang pertama itu al-hirsi wasukudoni, karena rakus dan berprasangka jelek. Sama misalnya lihat ya, naudzubillah min ya. Makanya di dalam tubuh kita banyak sekali bersemayam kekuatan daripada setan. Di antaranya adalah keraskusan terhadap makanan. Makanya di sini dijelaskan, alaika ya talibal ibadah, ya. Wajib bagi kamu hai orang yang menggapai ibadah dengan benar, bihifdzil batni, dengan menjaga perut, wa islahihi, dan juga memperbaikinya, membaguskannya. Fa'innahu, karena sesungguhnya menjaga perut itu asyaqqul a'dha'i, itu anggota tubuh yang paling sulit. Yang paling sulit. Sulitnya kenapa? Kalau lapar rewel, kalau kenyang juga rewel. Itu perut. Okay. Kalau lapar loyo, begitu diisi tambah gitu ya. Sampai-sampai di dalam kitab Risalatul Qusairiyah dikatakan ya, ada seorang sufi yang menyatakan, ternyata aku ini disiksa, dibikin menderita oleh perutku. Karena apa? Saatnya aku mesti membaca Al-Quran, malah aku pergi ke WC. Saatnya aku mestinya sujud, malah aku pergi ke WC. Untuk apa? Mengeluarkan kotoran. Lantaran banyaknya makan, banyaknya minum. Naudzubillahi min dzalik di sini. Kemudian lebih lanjut, halal mujtahidi. Jadi perut itu termasuk anggota tubuh yang membutuhkan kerja keras kita. Wa aktsaruha mu'natan wa syughlan. Dan yang berat sekali bebannya, kemudian wa syughlan, menyibukkan sekali. Coba perhatikan ibu, bapak-bapak, gara-gara perut ini. Pagi-pagi cari belanjaan. Iya, iya. Kadang-kadang sholat aja keburu-buru. Ibu-ibu suruh duduk nih keburu-buru, katanya belum belanja. Iya, iya. Suruh ngaji aja nggak tenang, mondar-mandir. Aduh, ini urusannya perut. Makanya dikatakan di sini wasuhlan, dan bikin sibuk. Kemudian wa'aqdamuha. Dan ironisnya, urusan perut ini dianggap sebagai urusan yang sangat besar. Naudzubillah min dzalik. Padahal apa? Wa'aqdamuha dararan wa atharan. Padahal besar sekali madharatnya dan juga pengaruhnya. Orang ngaji muludan, ini belum muludan apa-apa, yang dipikirin isi perut dulu.
snacknya apa. Iya Pak ya. Kadang malah berantem gara-gara itu. Naudzubillah min dzalik. Seakan-akan nggak pernah makan gitu. Naudzubillah min dzalik. Coba perhatikan baik-baik di situ. Kadang-kadang ya, di pengajian belum udah ribut catering, udah ribut ini dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan yang paling ngeselin lagi, orang kita mau munajat gitu loh, mau dikiran, di depannya ditaruhin pisang, di depannya taruhin salad, di depannya taruhin jeruk, di depannya taruhin kue, sehingga tengok kanan tengok kiri ini pikirannya kue. La ilaha illallah, gede banget itu pisangnya, enak kali ya. Coba ya. Nih, makanya kalau saya dulu ngaji tarikah itu, kalau misalnya kita ini berada di dalam halaqah zikir, lingkaran zikir ini kosong. Nanti urusannya setelah selesai. Naudzubillah min dzalik. Ironisnya kadang ya, kalau zikir tidur, tapi kalau pas makan banyak banget itu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Monggo. Li'annahul manbahu wal ma'dinu, karena sesungguhnya perut itu laksana manbahu, mata air, wal ma'dinu, dan tambang. Di situ. Wa minhu tahijal umur, dan dari perut itulah ya, bergelora berbagai a'dha'i, anggota tubuh. Makanya dari perut itu ya, dari perutlah maka tubuh itu menjadi kuat atau lemas. Itu dari perut. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ketika orang itu sudah bisa menundukkan perutnya, insyaallah beres. Insyaallah beres. Nih. Makanya zaman dulu ya, karena kan ada mantra-mantra kalau orang Jawa itu ya. Ini yang sumbernya sebenarnya dari Nabi Khidir ya. Ini ada doa gitu ya, supaya perut ini nggak usah rewel. Lontang lantung sawai sekotak garing, endasku gede kemiri, buluku sadami aking, ususku saleng-lengan tong, rep sirep ya, saleng-lengan tong, ingsun orang mangan orang ngombe tetep waret, saking pitulungane Gusti Allah. Yo gimana kalau doa itu dijabah ya? Perhatikan baik-baik, kelontang lantung ya. Kelontang lantung itu mondar mandir, sawahnya sekotak garing, sawahnya itu kering, kepalaku lebih besar dari kemiri. Tahu kemiri? Guluku sadami aking, guluku sadami aking, leherku hanya selobang batang padi. Ususku sakleng-lengan ton, ususku hanya selobang jarum. Set artinya diikat kuat. Orang mangan orang ngombe, tanpa makan tanpa minum, ingsun tetep waras, saking pitulungan Gusti Allah. Kalau sekarang dibantah, loh masa? Ya contohnya Ashabul Kahfi 900 tahun nggak makan. Makanya di Indonesia bapak-bapak, maka kita ini punya tanah air, punya ulama, punya orang pintar, punya pendahulu kenali. Ada di Banjarnegara namanya Syekh Giriwasia. Itu kalau berpuasa bukannya setahun hanya sekali. Ini orang Indonesia. Nih, kalau orang sekarang ini ya pada nggak percaya. Karena apa? RB Rai Badogan. Iya, karena kerjanya makan. Gitu. Kalau kenal orang-orang dulu, subhanallah, gitu. Saya dididik dari kecil itu, ya, setiap bulan itu pasti diasah makan. Puasa itu bukannya hanya kalau dulu Mbah Yai Kudori santri-santrinya, sekarang ada di daerah Kulon masih mengamalkan seperti itu. Nyatanya kalau orang itu membersihkan perut betul-betul, ya tenang gitu. Ini kadang-kadang kita mau tidur mikir makan, bangun tidur mikir makan. Orang mau tidur aja udah tua, rembukan sama istrinya, besok makan apa ya? Itu loh kebangetan gitu loh. Naudzubillah min dzalik. Benar-benar. Ini maka monggo diperhatikan ya. Jadi jamaah rahimakumullah. Kembali lagi. Jadi di sini perut itu laksana mata air, laksana tambang. Dan dari sanalah bergelora berbagai macam hal. Yang apa? Yang pada notabene di situ akan menjadikan rusak seluruh anggota tubuh.
Makanya saya sering bilang, kalau kepingin menjadi sufi, orang yang bersih, lakunya satu diantaranya yaitu saumu khilafur rukhbah. Catat baik-baik, puasa ngindari enak-enakan. Karena dikatakan tibali ya'ti syaitan ila ibni Adam, arah daripada masuknya setan kepada anak Adam karena anak Adam tolabur roha wa tolabun nikmat. Karena anak Adam itu menggapai mencari enak-enakan dan mencari kenikmatan di muka bumi ini. Ini yang bikin setan ini gampang banget masuk. Nih, saya ulangi, setan itu masuk ke tubuh kita dengan cara apa? Tolabur roha. Karena manusia ini mencari enak-enakan. Itu tiduran, selonjoran, gitu ya. Ini kalau nggak dipaksa nggak bisa. Nggak bisa di sini, naudzubillah min. Makanya dilatih betul-betul gitu. Jadi jangan sampai kita ngikuti hawa nafsu. Ya maaf ini jangan kesinggung ya, karena dikatakan sayyidul adabun fayahjubun. Orang yang jelek tata keramanya maka akan tertutup kebaikannya. Tertutup kebaikannya. Maaf ya bapak-bapak, jangan kesinggung nih. Orang ngaji, wong di rumah aja udah telonjor tidur, dulu di masjid kok masih nyender gitu, kebangetan, gitu. Ya kebangetan, harus dipaksa gitu, harus dipaksa. Subhanallah. Kenapa demikian? Maaf ini ya, ini ngaji laku. Karena dikatakan arikotun, orang yang lembut hatinya, wahwal khusyu'u, adalah orang yang khusyuk, orang yang nggak main-main kalau ibadah. Kalau ibadah itu masuk masjid, plok, pikirannya ke Allah. Udah, nggak ada yang lain. Kemudian wakasratal baka, dan banyak menangisnya, khaufu minallah, karena takut kepada Allah. Itu orang yang lembut. Dudin, kebalikannya, orang yang keras hatinya, maka ibadahnya nggak akan khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pasti orang itu orang keras hatinya. Aku yakin, nggak bisa dimungkiri. Pasti orang itu gampang kesinggung pada waktunya nanti. Nih paham. Tapi kalau yang ngadep Allah betul-betul, ya, itu orang yang lembut. Nah itu rahasianya akan membongkar aslinya kita nanti. Naudzubillah min dzalik. Ya maaf ya, kesinggung monggo ora. Sebabnya nanti saya salah. Sebaliknya kalau orang keras itu dikatakan ya, indal ibadati, ketika dia ibadah maka lahu, dia main-main seenaknya. Naudzubillahi min dzalik. Apa kita ini nggak percaya ancaman baginda Nabi? Apabila kamu sudah umur 40 tahun, kemudian kebaikan tidak mampu mengalahkan kejelekanmu, maka siap-siaplah mengambil tempat di neraka. Kalau umur 40 tahun masih kebaikannya tidak mampu mengalahkan kejelekannya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya perhatikan, setan masuk ke kita itu arahnya dari tolabur roha wa tolabun nikmah. Nah, mana dalilnya di dalam Al-Quran? Jelas sekali, surat Waqi'ah, wa ashabus simali ma ashabus simal fi samum wa hamim wa dhillim yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Mutrafin itu enak-enakan, gula. Kemudian lebih lanjut, kalau orang itu tidak mengendalikan perutnya, maka akan menjadikan bin kuati, wadafin, waifitin. Ini akan menjadikan masalah dalam tubuh berupa min kuatin, dari kuatnya anggota tubuh, kemudian wadafin, dan juga lemahnya sifat ifatin, ifah.
sembrono jadinya. Itu. Sehingga wajima'in wa nahwihi, kegemarannya adalah persetubuhan, syahwat dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Di situ. Fa'alaika, maka atas kamu wajib idzan bisyanatihi, untuk memberi syanatihi, perlindungan anil harami, perut kita dari 3 hal. Anil harami wa subhati wa fudulan halali. Ingat-ingat 3 ini. Perut kita lindungi dari yang haram, dari yang subhat, dan dari yang berlebihan dari halal. Itu perhatikan di sini. Haram mutlak ditinggali. Kemudian subhat ditinggali. Kemudian halal tapi berlebihan ditinggali. Coba 3 ini. Ya nyatanya jelas ya, di dalam teori kesehatan jelas sekali. Tadi khilafur rohbah, puasa hindari enak-enakan. Contoh soal ini. Kalau sampai kepengin tulangnya kuat, matanya sehat, tubuhnya itu daya tahannya tubuh kuat, maka biasakan mandi pada saat fajar shadiq. Pada saat fajar shadiq. Jadi pada saat sahur itu sekitar jam 3 itu mandi jebur-jebur gitu, maka tubuhnya kuat. Ulama-ulama zaman dulu rata-rata jam 2 itu berendam di sungai, makanya tubuhnya pada kuat. Makanya orang-orang zaman dulu saya kenal kiai saya ini usianya 115 tahun, 120 tahun, ninggalnya itu saya, ninggulnya bagus. Maaf ya, jangan termasuk hibah, jangan termasuk ngomongin kejelekan orang. Inilah dibahas ini. Ini banyak di akhir zaman ini, konon katanya ahli ilmu, tapi meninggalnya kepreset di kamar mandi. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ini kenapa itu? Ini ada sababiahnya. Nanti kita kaji ilmu itu. Tapi banyak orang itu, kalau kiai zaman dulu itu mau ninggal aja ngerti. Contoh di tempat saya namanya Syekh Abdul Malik gitu ya, Ibnu Ahmad Ilyas. Pada saat itu terjadi gempa. Setelah gempa masyarakat nanya, kalau zaman dulu kan kayak gitu, Pak Yai ini ada gempa pertanda apa? Beliau bilang orang soleh mau pulang ke hadirat Allah. Kemudian pada saat itu nggak lama beliau manggil cucu-cucunya. Cucunya 3, Kiai Abdul Qadir, Kiai Sa'id, Kiai Muhammad. Putranya Mbah Yai Ilyas Nur. Kemudian nulis surat, nulis wasiat. Setelah meninggalnya aku, tiadanya aku, pertama yang menggantikan mursyid di Gedung Paruk pondoknya Habib Lutfi itu 1 Kiai Abdul Qadir. Nanti setelah Kiai Abdul Qadir, Kiai Sa'id. Nanti setelah Kiai Sa'id, Kiai Muhammad Ibnu Ilyas Nur. Ternyata meninggalnya urut. Kemudian beliau pamit, aku mau masuk ke kamar halwatku. Tidur tersenyum, pagi-pagi beliau sudah pulang ke rahmat Allah. Tuh, ngerti. Nah kalau sekarang coba perhatikan baik-baik ibu, bapak yang sudah pada kuning. Ini mama, kira-kira sampai kalau mau meninggal memberi wasiat apa diwasiat? Saya ulang ini. Ketika sampean mau meninggal, kira-kira sampean yang memberi wasiat apa sampean justru yang diwasiat? Coba direnungi. Kalau mau memberi wasiat kan ngasih tahu, nanti saya mau pulang ke rahmatullah, kamu hendaknya pada gini ya anak cucuku, gini kan gitu ya. Seperti ini Mbak Yati Malik gitu. Nanti semeninggalku aku pesen 3 perkara. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan baca Quran, jangan tinggalkan bersolawat kepada Nabi. Seluruh anak cucuku, seluruh muridku aku wasiati itu. Kemudian beliau masuk ke kamar halwan, kemudian seakan-akan tidur, pules, tergurat senyum di lidahnya. Pagi-pagi digedor, ternyata beliau sudah berpulang ke rahmat. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira saya sampai nanti meninggalnya,
wasiat terlebih dahulu baru meninggal, apa malah kelengar dulu ditiup-tiupin kupingnya, nyebut mbak, nyebut mbak. Kira-kira yang mana? Oh, kira-kira yang mana? Ini pentingnya, penting di sini. Nah, orang-orang yang ketika meninggal itu bisa memberikan wasiat sebelum meninggal karena usul. Karena hatinya usul. Usul itu apa? Nyambung kepada Allah, walau sekalipun di sini sekejap mata dia tidak pernah putus, terus nyambung ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu di situ dilatih kalimat thayyibah itu balungsung masuk ke dalam lubuk hati. La ilaha illallah. Sampai benar-benar itu. Sampai kita menetapkan Allah itu pada level yang paling tinggi. Karena banyak orang itu menaruh Allah itu pada saat-saat tertentu, ketika lagi susah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi enak sedikit, udah sana naudzubillah min dzalik. Ya Pak ya. Benar-benar. Coba naudzubillah min dzalik. Jadi ketika kita ini menghadirkan Allah dengan benar-benar dalam kondisi apapun, kita sadar diri. Maaf ya, orang-orang pintar, sini kan orang-orang pintar banget. Penyakitnya orang pintar itu lalai. Ingat-ingat, sering saya sampaikan di dalam kitabnya Imam Al-Haddad, yaitu Nasaihud Diniyah, dikatakan qaswatul qalbi asyaddu ba'idun minallahi ta'ala. Keras hatinya itu sangat-sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keras hatinya. Al-ghaflatu. Sementara lalai Bapak Ibu dunal qaswah. Lalai itu bukan keras hatinya, walakin daruratun. Walakin khayatun daruratun. Akan tetapi lalai itu puncaknya kejelekan. Cermati baik-baik kata-kata ini. Al-ghaflatu dunal qaswah. Lalai itu bukan keras hatinya, walakin akan tetapi lalai itu khayatun daruratun, puncaknya kejelekan. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 19 dikatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu seakan-akan sebagai orang yang lupa kepada Allah. Nanti kamu dijadikan lupa kepada dirimu. Kalau kamu lupa diri, ulaika humul fasikun, akan menjadi orang fasik. Orang fasik bagaimana? Kalau ngomong bohong, kalau janji ngingkari, kalau diamanai mengkhianati. Gitu. Kalau sudah kayak itu bagaimana? Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Maka tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana supaya kita jangan lari nih? 3 hal lakukan ini, Ibu, Bapak-bapak ya. 1, ta'ajil taubat. Cepet-cepet taubat. Sampean saya renungi, ya Allah, saya dari umur akil balik sampai sekarang ini dosanya seberapa? Kesombongannya, keangkuhannya berapa? Minta ampun. Kemudian yang kedua, wanasyatul ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, tata ibadah. Tata ibadahnya. Kapan sholat taubatnya, kapan munajatnya, kapan membangun sabar syukur, itu ditata baik-baik. Kemudian kehidupannya itu jangan asumsinya hanya ke dunia. Banyakin ingat akhirat. Bila perlu sampean siap-siap beli batu nisan kain kafan. Kalau saat sampean itu lagi lupa diri, maka pegang batu nisan itu. Tulisi nama sampean, seumpama Haji Muhammad lahir tanggal 11 bulan 11 1940 misalnya, wafat kosong. Wafat kosong. Kemudian tanya, kira-kira ini dipakai kapan saya? Penting banget itu. Ya, karena kalau saya sampai itu nggak ingat ke situ, nggak akan bisa baik. Nggak akan bisa baik, maaf. Ini. Jadi saya sampean mau kemana? Kalau sudah sepuh mau kemana? Kalau bukan ke iya Pak ya. Coba sampai nanti halwat sendirian, kemudian sampai renungi baik-baik. Ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
sesungguhnya Allah menciptakan aku dari tanah, akan dimasukkan kembali ke dalam tanah, akan dikeluarkan dari dalam tanah. Coba sampean itu kalau betul-betul kepengen ahli thariqah, coba sampean nginep di kuburan malam hari ketika sendirian. Karena baginda Nabi SAW di atas nisfulan, waktu nisfulan itu ngajak sahabat ke kuburan. Ini yang di sini jarang. Diajaknya bukan nyari apa-apa. Baginda Nabi SAW ngasih unjuk, perhatikan itu. Itu dulu ketika hidup kayak gini-gini. Sekarang coba, sudah rata dengan mana? Coba renungi. Kemudian baginda Nabi sering ngajak sahabat ke tempat sampah. Lihat tuh. Itu gamis dulu itu diagung-agungkan sama yang memakainya. Sekarang dari sampah. Makanya tadi yang kedua, tata ibadahnya baik-baik. Yang pertama tadi tahajud tobat, bertobatlah. Saya sampean ini banyak khianatnya kepada baginda Rasul. Naudzubillah min dzalik. Contoh tetangga kita amanah dari Rasulullah, dari Allah. Seringkali kita justru malah berantem sama tetangga. Contoh itu, kita ini pasti sujudnya ini benar-benar ya. Kita punya saudara, kita punya ya, kawan dan sebagainya, semuanya amanah. Kebanyakan kita juga peduli. Benar apa benar? Ini sampai maaf ya, sampai ilmu tua nih, ilmu tua. Jadi kalau misalnya sampai besan sama besan sama besan. Sekarang saya tanya, sampai misalnya punya anak perempuan, dinikahi oleh laki-laki. Oleh laki-laki itu dinafkahi, diberikan mobil, diberikan rumah. Poin kata diberikan fasilitas. Kira-kira sampai sebagai orang tua manggil menantunya enggak? Sama soan ke besannya. Manggil menantunya, dipanggil menantu laki. Enak, bapak mau bicara. Saya sampaikan jazakallah. Semoga Allah memberikan balasan yang melimpah kebaikan untukmu. Karena diberi nafkah. Saya bersyukur. Saya tanya, sampean punya mantu yang kayak gitu, pernah gak ngomong kayak gitu? Halo? Pernah gak? Pernah? Kata siapa? Coba dipanggil gitu ngomong gitu ya. Ini. Kalau misalnya di situ sampai pihak ya, pihak perempuan ya, di ini kan ya sampean ngomong gitu. Nih, ini nggak nyangkut sama sekali. Kenapa? Lu buat. Karena lu naudzubillah min dzalik. Begitu juga sampean itu misalnya ya, punya anak laki, kemudian punya istri, istrinya melayani istrinya itu, kemudian punya keturunan dan sebagainya. Sampean panggil itu mantu sampean. Nah, bapak mertuamu ini ngucapin syukur, ngucapin terima kasih ke kamu. Kamu sudah mau jadi istri anak. Dan kamu sudah melahirkan cucu. Aku ucapin terima kasih, aku mohon maaf apabila anakku tidak bisa nafkahi kamu dengan baik sesuai keinginanmu. Pernah enggak? Ngerasain iya. Dicoba ini adalah ya, laku batin. Subhanallah. Kalau saya dulu diajarin kayak gitu. Subhanallah. Kalau sekarang dianggapnya nggak ada masalahnya. Ya Pak ya. Subhanallah. Makanya di dalam legendanya wayang Jawa itu digambarkan. Ibu-ibu perhatikan nih yang orang Jawa. Ya. Dewi Arimbi, ngerti nggak Dewi Arimbi? Anaknya siapa? Begawan Antaboga, seorang yaksi. Kemudian punya suami Werkudara, ibunya Dewi Kunti. Yaksi Arimbi di tangannya ibu mertuanya menjadi bidadari. Nah kebanyakan kalau di Ciledug dan sekitarnya ini ya, nih anak cantik malah jadi Arimbi. Karena apa? Karena ibu mertuanya rewel. Ini subhanallah. Perhatikan ini, makanya ada tugas gitu ya. Jadi tugasnya apa? Kalau misalnya ada perempuan diambil oleh laki-laki, maka ibu mertuanya ini punya tugas menjadikan yaksi menjadi bidadari.
bukannya ngomainin doa. Subhanallah, kayak gitu enggak kira-kira? Ini pelajaran itu pelajaran filosofi yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ngerti wayang orang? Wayang orang ngerti. Nah, di situ wayang itu kan wewang nening besar, gambaran kehidupan. Subhanallah. Di situ contohnya ya, Dewi Arimbi itu seorang raksasa ya, oleh Dewi Kunti ibunya Werkudara menjadi bidadari. Karena apa? Karena kelembutan ibu mertua. Kalau sekarang kebanyakan mantu minggat karena ibu mertuanya cerewet. Ya maaf ini jangan pada kesinggung ya. Ini ilmu ya. Makanya yang kedua ditata ibadahnya Bapak Ibu supaya kita bisa tenang baca Qur'annya. Kira-kira sampai itu ya, khatam Quran itu sebulan berapa kali? Kalau saya dulu ijazah bapak-bapak sebulan sekali, jadi sehari sejus. Nanti kalau sudah meningkat 15 hari, kalau sudah seminggu sekali, kalau bisa istiqomah 3 hari sekali. Alhamdulillah saya amalkan kulhu 3 kali. Gampang ini. Yang terakhir Bapak Ibu, supaya kita ini bisa mengamalkan tuntunan Allah, penting banget ini yang ini sebenarnya sering saya sampaikan. Qanaatu bima qasamtahullah. Thariqahnya orang-orang yang sudah lanjut itu adalah qanaah, bersikap terima dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Fa innal qanaatu yudhibu kulla sayi'atu fi sairil hayati. Karena sikap menerima itu akan menghapuskan semua kejelekan sepanjang hidup. Qanaah. Jadi kalau sudah sepuh, qanaah. Saya ulangi ini, menerima. Kenapa? Karena kadang-kadang kita diberlakukan ini tidak manusiawi kalau sudah sepuh. Tapi jangan marah. Contoh, ada tamu. Kita yang tua, ini biasanya dimasukin kamar dikunci. Kenapa? Karena suka ngocos aja. Makanya ngomong, anak kita ngomong sama tamunya, maaf ya, jangan dengerin bapakku kalau ngomong. Ini nggak bisa dipungkiri. Ilmu ini mama dia jarang yang pada ngaji. Kalau nggak percaya silakan. Nanti kalau ada ibunya, biasanya gitu. Temennya harus dibilangin dulu. Nanti kalau kamu ke rumahku, ingat ya, ibuku ngomong apa aja, diemin aja. Itu. Makanya jangan heran kalau saya sampai usianya sudah tambah sepuh, kalau ada tamu dimasukin kamar dikunci, tapi kucing peliharaannya dikeluarin. Kalau nggak percaya silahkan, ini nyata kok. Kalau nggak percaya silahkan. Jadi nanti sampai itu ketika hajatan aja, ketika nikahin gitu ya, ya sampai nggak dianggap. Gak bu, sini aja, musa ini. Mau foto aja, nggak usah ya tua, diem aja. Itu harus terima, harus terima. Kadang-kadang banyak banget makanan yang namanya orang ya udah sepuh, kepengen es krim, nggak usah ya tua, nanti mencret. Harus terima, harus terima. Itu lakunya itu. Kalau kayak saya ngajarin gitu, terima. Kalau sudah sepuh banyakin doa. Ini kadang-kadang kesinggung, kadang-kadang ini yang bikin suhul khotimah, bikin berantakan anak cucu. Kenapa? Karena mbaknya ngambek sama Allah. Tapi sampai doa tega banget ya, neng. Kamu itu saya kuliahin, saya ini kok tega banget sama bapak, kebangetan. Nah ini bikin gonjang-ganjing seluruh anak cucu karena nggak terima. Paham? Tapi kalau sampai sadar ya, saya sudah tua, maklum dulu saya juga kayak gitu. Ya Allah, aku ridho walaupun anak-anakku tidak menganggap aku. Aku ridho kepadamu. Tolong jadikan kau ridho kepada. Ini nanti beres. Paham itu ya? Inilah punya orang tua. Jangan sampai ini kadang-kadang ada yang langsung karena dulu mudanya gagal, mudanya ini terus langsung apa lu nagre gablek modal ini tahun ini malah bahaya. Tapi kalau sampai terima, kenapa? Karena orang tua itu kalau bahasa saya orang Banyumas ya sepuh sepe ampuh. Jadi sampai cukup mendung terang.
Itu kalau orang tua terima. Nah, kalau sampai nggak terima, mendung, malah banjir. Itu. Kalau nggak terima, tapi kalau sampai sepuhnya pada terima, gitu ya, subhanallah. Jangan sampai sepuhnya kayak sentuni, sepuhnya malah jadi provokator. Dari tingkat-tingkat ya. Tapi aspe ampuh karena apa? Banyak sholawatnya, banyak zikirnya, banyak nangisnya sama Allah. 3 ini untuk mendandani perut. Nanti bahasanya lebih lanjut ya. Karena ini sudah jam 9 ya. 1, yang ketiga, ayo pada segera bertobat. Bagaimanapun saya sampeyan mau pinter, mau bodoh, mau alim, ya, mau jahil, saya yakin banyak kesalahannya, terutama salah kepada diri sendiri, salah kepada bapak ibu, salah kepada kakak sekandung dan sebagainya, salah kepada guru. Direnungi baik-baik, jangan sampai kita nanti menuju Allah tercegat. Menuju Allah tercegat. Coba, saya yakin saya sampai pernah bentak ibu, pernah melotot sama ibu, pernah sakit hati sama ibu. Tangisi sebelum kita ini menghadap Allah. Saya yakin saya sampeyan tidak terima kasih kepada bapak yang sudah nafkahi, menyepelekannya, melupakannya. Kadang-kadang malah naudzubillah min dari kuburnya aja nggak pernah ditengok. Sampai-sampai ya kuburnya mbah mana aku lupa, kebangetan pol. Ini kebangetan pol. Itu ketika cucunya nanya, mbah makamnya Eyang Buyut mana? Aku lupa, karena aku ini tinggalnya di Jakarta, sementara ya, Eyang Buyut ada di Cilacap misalnya. Anak ini ndablek pol. Naudzubillah dari patok kubur sampai hilang. Kenapa? Bukan masalah apa-apa. Ini sebagai ungkapan syukur. Ini kesalahan. Bahkan ada, saya dulu ngajar ada. Ya, ada bocah saya tanya, ibumu namanya siapa? Kalau di lingkungan dipanggilnya Tuti. Lengkapnya siapa? Enggak kenal. Ini tradernya orang tua, enggak kenalin dirinya namanya siapa. Nih, maka pantas banyak orang itu orang tuanya ketukar karena tidak ngajarin nasab dengan baik. Ini penting bagi kita, ya. Mohon ampun. Kemudian ada lagi ini maaf ya, maaf. Ada lagi orang ya, orang tuanya di kampung masih hidup, nih, tidak pernah silaturahim. Anaknya, istrinya nggak pernah diajak silaturahim, tapi jalan-jalan seminggu dijabanin. Anggapannya benar. Nih, orang tuanya di kampung nggak pernah anaknya ini diajak. Nih, nengokin mbahnya nggak pernah. Gitu. Giliran apa? Giliran jalan-jalan seminggu bisa. Nih, naudzubillah min dzalik, ini nggak bisa dipungkiri. Ada yang seperti itu. Makanya kita tobat minta ampun. Kemudian yang kedua, ingat supaya hatinya lega, tenang, tata ibadahnya. Ibadahnya niat, ibadahnya itu sungguh-sungguh, ibadahnya itu ngikuti apa yang dikehendaki Allah. Kemarin saya sampaikan, saya nukil daripada keterangan guru saya Mbak Misbah Bamilan. Silahkan nanti sampai tengok, yaitu surat Bani Israil ayat 18-19. Di situ jelas sekali, siapa orangnya yang tujuan ibadahnya dunia, maka akan dikasih oleh Allah. Akan tetapi setelah dikasih, nanti di akhirat dicemplungi neraka. Tapi siapa yang tujuan ibadahnya itu akhirat, maka susah payahnya ketika ibadah akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal saya sampean introspeksi diri. Ketika saya silaturahim, saya nengok, saya ini takziah, saya itu nengok orang sakit karena Allah, karena ibadah untuk akhirat, apa karena keduniaan. Monggo jawabannya ada pada pribadi masing-masing. Yang terakhir kembali lagi tadi, qanaatu bima qasamtahullahu ta'ala walau qalilan. Dengan etika Allahumma orang ngeluh, orang apa. Jadi dari orang tua doanya, lakunya, aku tidak akan ngeluh, aku tidak akan tersinggung. Dengan anak, istri, keturunan, keluarga semuanya. Perlakuan apapun yang diberikan, aku ridho, ya, sekalipun itu nggak enakin aku. Aku tidak akan marah, aku tidak akan ngambek. Insya Allah kalau sampean itu bertorikoh kayak gitu, walaupun sampean bodoh semisal dalam hal agama, hanya pas-pasan ibadahnya, insya Allah hidupnya menuju Allah nanti diberi kemudahan.